Kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, jenis-jenis citra penginderaan jauh, interpretasi penginderaan jauh, dan manfaat penginderaan jauh. Langsung saja kita masuk pada pengertian penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh adalah ilmu pengetahuan atau seni untuk menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh, di mana perekaman dilakukan di udara atau di angkasa dengan menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Sensor adalah alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek, sedangkan wahana adalah kendaraan yang membawa sensor, contoh pesawat dan satelit. Kita lanjut pada komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Jadi, alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Kedua, atmosfer. Hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Spektrum ini yang dipantulkan ke alat perekam penginderaan jauh. Objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan tenaga ke sensor atau alat perekam. Ciri spektrum berdasarkan perbedaan panjang gelombang, rona dan warna. Ciri spasial berdasarkan perbedaan pola ruang, contohnya bentuk dan ukuran. Ciri temporal berdasarkan perbedaan waktu perekaman, contohnya perekaman musim hujan dan saat musim kemarau. Sensor. Sensor adalah alat untuk menerima atau merekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil disebut resolusi spasial. Sensor fotografik menggunakan film sebagai detektor menghasilkan foto udara. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik pada spektrum yang luas menghasilkan citra. Wahana. Wahana adalah kendaraan yang mengangkut atau membawa alat pemantau dalam penginderaan jauh. Pesawat terbang rendah sampai menengah, ketinggian antara 1000 sampai 9000 mdpl. Pesawat terbang tinggi, ketinggian lebih dari 18.000 mdpl. Satelit, ketinggian sekitar 900.000 mdpl. Penggunaan data. Penggunaan data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh untuk berbagai bidang kehidupan seperti tata guna lahan, pertambangan, dan mitigasi bencana. Jenis citra penginderaan jauh. Citra foto. Foto pankromatik merekam seluruh spektrum cahaya nampak sehingga objek terekam sesuai dengan kepekatan mata manusia. Foto ortokromatik merekam spektrum yang didominasi oleh warna biru dan sebagainya. Foto inframerah merekam spektrum inframerah jarak dekat, umumnya digunakan untuk melihat kesehatan vegetasi. Citra non-foto berdasarkan sumber sensor. Citra tunggal dibuat menggunakan sensor, tinggal digunakan dengan kombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra multispektral dibuat menggunakan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBC, Return Beam Vision, dan citra MSS, Multispectral Scanner. Berdasarkan gelombang elektromagnetik, citra inframerah thermal dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Citra radar dan citra gelombang mikro.
citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar hasil penginderaan menggunakan sistem aktif, sedangkan gelombang mikro menggunakan sistem pasif. Berdasarkan wahana yang digunakan, Citra dirgantara atau airborne image, citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara, contohnya citra lidar. Lidar adalah teknologi yang menggunakan sistem aktif dengan menembakkan sinar laser yang dipasang pada wahana pesawat. Selanjutnya, interpretasi penginderaan jauh. Unsur interpretasi citra 1. Rona dan warna tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Macam-macam rona: putih, kelabu hitam, hitam. Rona dipengaruhi oleh permukaan yang kasar, warna objek, dan objek basah atau lembab. 2. Bentuk kunci. Pengenalan objek yang penting karena setiap objek memiliki bentuk. Contoh, gedung sekolah umumnya berbentuk huruf I, atau U. 3. Ukuran meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume suatu objek. Contoh, ukuran rumah akan lebih kecil dibandingkan gedung pabrik. Tekstur frekuensi perubahan rona pada citra dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contoh, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Interpretasi citra 5 pola. Susunan keruangan yang dapat menandai bahwa suatu objek merupakan bentukan manusia atau alamiah. Contoh, kebun kelapa sawit memiliki pola teratur, sedangkan hutan memiliki pola yang tak beraturan. 6. Bayangan objek yang tinggi akan memiliki bayangan yang dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek. Contoh, menara. 7. Situs letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, pemukiman umumnya memanjang pada pinggir pantai. 8. Asosiasi keterkaitan suatu objek dengan objek lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan rel kereta api. 9. Konvergensi bukti. Teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur interpretasi untuk menemukan objeknya. Contoh, mengidentifikasi apakah sebuah gedung itu pabrik atau rumah, maka menggunakan gabungan unsur-unsur interpretasi seperti bentuk, situs, asosiasi, dan ukuran. Manfaat citra penginderaan jauh. 1. Bidang kelautan. Pengamatan sifat spesies air, pasang surut air laut, dan arus laut. Jenis citra yang biasa digunakan seperti MOS dan seasat. 2. Bidang klimatologi. Pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentukannya. Jenis citra yang biasa digunakan seperti NOAA, meteor, dan GMS. 3. Bidang SDA dan lingkungan. Pengamatan barang tambang dan lingkungan termasuk peristiwa bencana alam. Jenis citra ini yang digunakan seperti Landsat dan Spot.